Halo teman-teman, The Trader here. Banyak orang yang masuk ke dunia trading dengan bayangan yang sangat menarik atau bahkan menggiurkan ya. Chart yang bergerak cepat, entry setiap saat, profit besar dalam waktu singkat, ya kan? Trading terlihat seperti sesuatu yang seru dan penuh aksi. Tapi setelah beberapa tahun berada di market, justru saya menyadari satu hal yang mungkin terdengar aneh ya teman-teman. Trading yang benar sebenarnya adalah sangat membosankan. Tidak banyak entry, tidak banyak drama, dan tidak banyak emosi. Dan justru trader yang menjalani trading dengan cara yang membosankan seringkali paling konsisten profit. Kenapa bisa begitu? Nah, di video kali ini kita akan bahas apa alasannya. Oke? Sebelum teman-teman kita masuk ke dalam materi, untuk teman-teman yang belum ya atau sedang join atau sedang mencari komunitas untuk trading, teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi. Nanti teman-teman akan masuk ya, langsung join ke Discord, nanti tinggal chat admin, nanti teman-teman bakal di-invite. Nah, apa sih yang teman-teman dapatin di dalam? Nanti yang teman-teman dapatin itu berbagai macam akses informasi serta Outlook harian yang bisa teman-teman gunakan. Nah, di sana nanti teman-teman bisa pakai ya Outlook-nya atau informasinya yang kita berikan untuk trading juga. Nah, oke. Untuk itu kita tidak berlama-lama, mari kita masuk ke materi pembahasannya. Yang pertama nih, teman-teman, ekspektasi bahwa trading itu menyenangkan ya, atau ekspektasi trader pemula itu. Trader pemula biasanya ingin trading terasa aktif. Mereka ingin bahwa entry itu banyak ya kan, banyak peluang, chart selalu bergerak, dan profit cepat. Kalau sehari aja ada satu setup bagus, mereka akan merasa seperti tidak melakukan apa-apa. Akhirnya, mereka mulai mencari entry yang sebenarnya tidak ada, memaksakan analisa, membuka posisi hanya karena bosan, ya. Masalahnya market tidak selalu seperti itu, teman-teman. Tidak selalu memberi peluang setiap saat. Dan trader yang tidak sabar menunggu itu seringkali justru masuk ke trade yang kualitasnya rendah atau tidak bagus, ya. Karena ekspektasi pemula ini biasanya udah terkontaminasi, teman-teman. Terkontaminasi gimana maksudnya? Terkontaminasi bahwa di sosmed itu, ya kan, seperti yang kita tahu, kalau kita lihat di sosmed tuh, banyak sebenarnya orang-orang atau influencer-influencer yang flexing dari harta kekayaannya. Entah itu dari mobil, lifestyle yang mewah, atau bahkan dari barang-barang yang high branded ya, atau yang mahal-mahal loh gitu. Dan sering jalan-jalan kemana-mana. Padahal itu semua mungkin bisa dicapai kalau teman-teman udah mulai atau sudah memiliki pengalaman yang banyak serta modal yang besar juga. Karena dalam trading itu teman-teman ya, modal yang besar mengikuti profit yang besar. Begitu juga sebaliknya. Profit yang profit yang kecil modalnya pasti kecil juga. Jadi tinggal pilih aja. Kalau untuk teman-teman yang baru belajar nih, saya sarankan mulai dari hal-hal kecil dulu. Entah kalau memang sudah selesai demo ya kan, pengen join langsung ke account real, lebih baik trade-nya menggunakan dana yang sedikit dulu, 100 mungkin ya kan, atau $200. Karena membiasakan diri teman-teman. Kalau kita awalnya trading dari account demo, itu untuk ini ya, untuk penyesuaian mental atau psikologinya itu berbeda dengan account real. Ketika kita trading dengan account demo, feelingnya itu nggak ada teman-teman. Atau gimana ya, perasaan kita untuk kehilangan itu nggak ada. Karena kalau account demo itu udah habis, ya kita bisa isi ulang langsung berapapun yang kita mau. Tapi kalau account real, ya itu menyesuaikan dari uang teman-teman sendiri karena uangnya uang asli kan. Kalau di akun demo kan itu hanya angka. Jadi kalau loss ya udah, kalau profit ya udah juga. Berbeda dengan account real. Kalau loss kita takut, kalau profit ya kita senang ya kan. Bisa uangnya dicairin. Tapi kalau akun demo kan tidak. Jadi itu perbedaannya ekspektasi trader pemula. Yang selanjutnya itu adalah trader profesional lebih banyak menunggu. Kalau kita lihat trader yang sudah berpengalaman ya, rutinitas mereka sering terlihat sangat sederhana,
Mungkin sebagian besar waktu mereka justru lebih untuk menunggu atau bermain atau menghabiskan hobi gitu ya teman-teman. Menunggu harga masuk area, menunggu konfirmasi, menunggu setup yang sesuai dengan sistem, dan kadang dalam satu hari bahkan tidak ada trade sama sekali. Untuk trader profesional atau yang sudah memiliki jam terbang tinggi, ya udah itu terasa biasa aja. Karena hal-hal seperti itu udah sering juga dilewati ya kan. Bagi banyak orang yang melihat mungkin itu terasa membosankan ya kan, boring gitu. Tapi justru disinilah letak keunggulannya teman-teman. Karena dengan menunggu setup yang terbaik, probabilitas trade menjadi lebih tinggi juga. Kalau yang trader pemula ya kan, itu kan ya namanya juga baru dan anak baru lah ibaratnya ya kan. Masih penasaran, masih pengen terlihat aktif dan ya kalau nggak masuk sehari aja itu pasti terasa sakit kepalanya. Apalagi kalau beberapa hari tidak ada trade ya kan. Itu pasti susah. Tiap bentar pasti lihat chart, tiap bentar entry, padahal di entry-nya itu belum tentu setupnya itu sesuai dengan hal yang diinginkan. Ya, dari awalnya yang sudah profit karena ini bingung deh mau ngapain, nggak tahu mau ngapa-ngapain lagi. Mereka langsung pencet aja sembarang entry ya kan. Nah, itu yang berbahaya. Dari awalnya yang profit mungkin bisa jadi loss. Itu lebih kacau lagi. Karena ya namanya trader pemula, mungkin mereka berpikir bahwa kalau tidak ada melihat chart, mungkin ini nggak trading ya kan. Ini nggak menyenangkan gitu. Padahal sesuatu yang seperti itu berbahaya. Apalagi untuk trader pemula yang tidak menyadari itu dengan cepat. Ya teman-teman. Yang selanjutnya itu adalah overtrading datang dari rasa bosan. Salah satu penyebab terbesar kerugian trader adalah overtrading atau overtrade. Dan seringkali overtrade ini bukan karena strategi yang buruk ya teman-teman, tapi karena bosan aja. Trader melihat chart terus-menerus ya kan, lalu mulai berpikir bahwa mungkin ini bisa entry ya kan. Sepertinya ada peluang deh di sini. Coba deh masuk ini, mana tahu bisa profit. Padahal sebenarnya setupnya tidak jelas. Tradingnya berubah dari aktivitas yang terencana menjadi aktivitas yang impulsif. Trader yang disiplin justru mampu menerima satu hal penting. Kadang tidak trading adalah sebuah keputusan terbaik juga. Dan tidak trading adalah juga ya posisi yang terbaik juga sebenarnya teman-teman. Karena kalau kita udah mulai bosan ya, apalagi yang untuk pemula, ketika bosan nggak tahu mau ngapa-ngapain, bentar-bentar ya dari yang awalnya scroll-scroll media sosial, entah dari Instagram atau dari TikTok, itu ibaratnya kayak ada yang kurang gitu. Kalau nggak ngelihat chart atau ngelihat apanya tradingannya itu bosan gitu ya kan, nggak tahu mau ngapain. Ya udah buka HP, buka MT5-nya, pencet. Untuk menghilangkan apa? Untuk menghilangkan bosan. Padahal sebenarnya itu adalah hal yang berbahaya, teman-teman. Karena ketika udah mulai merasa seperti itu nggak ada mikir lagi untuk trading plan, manajemen risikonya bagaimana, dan sebagainya. Jadi kita trading ya hanya untuk memuaskan diri kita, bukan untuk mencari profit. Nah, itu yang berbahaya, teman-teman. Oke, jadi itu dihindarin ya. Yang selanjutnya adalah trading yang konsisten itu sebenarnya sederhana. Banyak orang yang mengira trading profesional itu rumit, padahal seringkali justru sebaliknya malah. Trader yang konsisten biasanya memiliki sistem yang cukup sederhana. Misalnya, membaca struktur market, menunggu area support dan resisten, entry dengan konfirmasi, serta resiko yang kecil per trade-nya dan terukur ya. Tidak ada drama, tidak ada sensasi, hanya rutinitas yang diulang berkali-kali. Dan rutinitas ini yang sederhana ini juga mungkin terasa membosankan, tetapi justru menghasilkan stabilitas ya teman-teman. Karena dengan kita sudah mulai seperti itu ya, tidak tidak banyak hal atau metode yang kita gunakan, semakin sederhana biasanya psikologi kita lebih aman, dari trading kita lebih oke. Karena kalau teman-teman pakai banyak metode, banyak indikator ya kan, itu
otaknya penuh teman-teman ya. Penuh nih otaknya karena informasinya kebanyakan. Dari metodenya contoh, ada yang teman-teman tahu mungkin 4 atau lebih. Nah, ketika 4 strategi ini atau 4 metode ini kita gunakan atau ketika melihat chart itu otomatis biasanya tuh. Itu otomatis biasanya teman-teman. Dari metode A mengatakan buy, metode B mengatakan buy, metode C mengatakan sell, metode D mengatakan sell. Nah, apa yang teman-teman lakukan ketika metodenya itu bertabrakan seperti ini? Dua ngatain sell, dua lagi ngatain buy. Mana yang benar teman-teman pilih? Nah, tentu itu akan membuat bimbang kan? Karena dari setiap metode, cara entry dan exitnya itu berbeda-beda juga. Ayo, gimana? Nah, sebenarnya memahami satu metode dengan baik itu lebih baik daripada memiliki banyak metode. Ya, teman-teman. Karena ketenangan itu lebih baik daripada adrenalin yang terus terjadi setiap trade. Memangnya mau teman-teman tradingan kepikiran terus ya? Itu kan sebenarnya hal yang tidak bagus juga ya. Jadi sederhana itu lebih baik dan yang penting apa? Yang penting bisa profit konsisten ya teman-teman. Itu lebih baik juga, oke? Selanjutnya adalah profit datang dari disiplin, bukan dari sensasi. Masalahnya, banyak orang yang mencari sensasi dalam trading, teman-teman. Mereka yang seperti ini biasanya ingin trade yang besar, profitnya cepat juga, pergerakan yang ekstrim. Padahal trader yang bertahan lama biasanya tidak mencari sensasi seperti ini. Mereka cuma fokus pada hal kecil, seperti konsisten, resiko yang terkontrol, disiplin menjalankan sistem. Profit dalam trading sering datang dari hal-hal yang terlihat biasa. Tidak spektakuler, tidak dramatis, tapi stabil dalam jangka panjang. Karena kalau teman-teman hanya pengen cari sensasi, nggak di sini tempatnya. Banyak kok hobi-hobi yang memacu adrenalin dan sensasi luar biasa ya kan. Kalau pengen dapetin hal-hal seperti itu mungkin teman-teman nggak di trading cocoknya. Mungkin salurin hobinya di tempat lain. Karena ketika kita trading, ibaratnya itu seperti berbisnis ya teman-teman. Harus disiplin, harus sesuai plan, harus sesuai target dan rencana yang kita buat. Karena kalau dengan sensasi, ya bisnisnya bisa hancur. Itu juga representasi dari trading itu sendiri. Jadi, disiplinlah dalam tradingnya, oke? Dan untuk penutup, kalau suatu hari teman-teman merasa tradingnya terasa membosankan, itu belum tentu hal buruk ya. Justru bisa jadi sudah mulai di jalur yang benar teman-teman tuh. Karena trading yang penuh emosi dan sensasi seringkali berakhir dengan kerugian. Sementara trading yang tenang dan monoton seringkali menghasilkan konsistensi. Jadi, jangan takut kalau trading terasa sepi ya, teman-teman. Kadang ketenangan itulah yang menghasilkan profit. Sekarang saya ingin tanya nih sama teman-teman. Menurut teman-teman, sulit yang mana? Menahan diri untuk tidak terentry atau mencari setup yang bagus? Ayo, jangan lupa kolom chat di kolom komentar ya, sampaikan pikiran teman-teman. Oke? Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Dan untuk teman-teman yang sedang mencari atau sedang pengen bergabung ke dalam sebuah komunitas, teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi, nanti teman-teman bisa join ya. Nanti banyak akan dapat informasi serta market outlook yang kita update sehari-hari atau setiap harinya ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang udah menonton video ini sampai akhir. Kita akan jumpa lagi di next video berikutnya dan bye-bye.